Saya ucapkan selamat kepada teman-teman guru honorer yang sudah berhasil mengakhiri pendaftaran P3K Guru tahun 2023. Tentunya setelah kita melakukan pengakhiran pendaftaran P3K Guru 2023 dengan cara klik tombol akhiri proses pendaftaran, maka tampilan di SSCSN kita ini akan berubah menjadi resume pendaftaran yang seperti ini. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru sekaligus nanti untuk kita bersiap-siap langkah selanjutnya. Nah, kira-kira langkah selanjutnya guru honorer ini apa setelah kita mengakhiri pendaftaran P3K Guru tahun 2023. Tentunya adalah merupakan suatu momentum yang harap-harap cemas ya untuk kita. Makanya di sini teman-teman nanti silahkan dicatat tanggal penentuannya dan pantau akun masing-masing. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, sebelum kita lanjutkan, di sini saya perlu mengingatkan kembali kepada teman-teman bahwa di sini untuk waktu pelamaran ini sudah ditetapkan ya oleh BKN. Jadi teman-teman nanti jangan sampai kelewatan atau terlewat tanggal untuk melakukan resume pendaftaran. Nah, di sini sudah dibagi untuk teman-teman kategori pelamar kebutuhan khusus ya. Kebutuhan khusus itu terdiri dari guru non ASN di sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun, kemudian pelamar prioritas atau guru yang lulus passing grade, serta tenaga honorer kategori 2. Maka teman-teman nanti batas akhir untuk melakukan resume pendaftaran di akun masing-masing itulah tanggal 29 September 2023. Tinggal beberapa hari lagi sudah ditutup untuk pendaftaran untuk kebutuhan khusus. Makanya teman-teman jangan sampai terlewat ya. Kemudian untuk teman-teman yang pelamar umum, jangan lupa nanti untuk melakukan pendaftaran formasi itu akan dimulai pada tanggal 30 September 2023 sampai nanti tanggal 9 Oktober tahun 2023. Makanya teman-teman kebutuhan umum yang terdiri dari guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, kemudian guru swasta dan juga lulusan PPG, silakan dipantau akun masing-masing nanti tanggal 30 September tahun 2023. Dikarenakan di sini nanti yang namanya resume pendaftaran itu merupakan portal bahwa kita itu melakukan pendaftaran. Kalau misalkan kita ini nggak melakukan mengakhiri pendaftaran, ya sama halnya kita nggak ikut pendaftaran ya, nggak ikut seleksi administrasi. Nah, sobat-sobatnya di sini tentunya ketika teman-teman melakukan mengakhiri proses pendaftaran, nah di sini pada halaman resume, di sini kan kita menceklis ya, menceklis semua tombol yang ada di sini. Kita checklist semua, entah itu ada isiannya atau enggak, ini wajib kita checklist. Misalkan saja di sini gelar ijazah depan yang enggak ada, ini tetap teman-teman wajib diceklis ya teman, supaya nanti bisa dilakukan proses mengakhiri pendaftaran. Nah, selanjutnya, nah di sini setelah teman-teman menceklis semua kotak-kotak yang ada di halaman resume, kemudian di bagian bawah teman-teman di sini juga di bagian ini juga diceklis ya untuk warna biru ini. Setelah itu diklik di sini saya setuju. Nah, setelah itu teman-teman klik akhiri proses pendaftaran, maka nanti proses akhiri pendaftaran akan berhasil. Kalau misalkan proses mengakhiri pendaftaran berhasil, maka indikasinya akan terjadi perubahan di akun kita, itu adalah yang seperti ini. Jadi nanti kita sudah nggak bisa lagi untuk mengedit data maupun juga mengganti berkas manakala ada yang salah. Makanya di sini teman-teman ketika melakukan proses mengakhiri proses pendaftaran P3K Guru 2023, dipastikan kembali seluruh data isiannya apakah sudah benar ataukah belum. Apakah berkas yang diupload itu semua sudah benar ataukah belum, sesuai dengan persyaratan instansi, kemudian juga sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. Kita pastikan seluruh data dan juga berkas yang diupload itu bisa terbaca dengan baik ya, tidak buram, tidak blur, tidak pecah-pecah seperti itu teman. Itu merupakan salah satu indikasi yang nanti akan menyebabkan kita untuk bisa maju ke langkah berikutnya teman. Dan di sini nanti teman-teman jangan lupa untuk mengakhiri pendaftaran untuk yang pelamar kebutuhan khusus tanggal 29 September. Setelah terlewat teman-teman nanti nggak akan bisa melakukan apa-apa. Kemudian berikutnya yang pelamar umum adalah tanggal 9 Oktober 2023 ya. Nah, selanjutnya di sini nanti setelah kita melakukan proses mengakhiri pendaftaran, kita nanti akan menunggu langkah berikutnya. Langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya yaitu kita menunggu pengumuman hasil seleksi administrasi. Ketika nanti sudah diumumkan pengumuman hasil seleksi administrasi, maka di sini kan ketika kita mengakhiri proses pendaftaran, di sini ada tombol cetak kartu informasi akun kan, kemudian ada cetak kartu pendaftaran CASN. Dan nanti kita akan mendapatkan tampilan seperti ini.
yaitu seleksi administrasi. Selamat, atas nama kita Anda lolos tahap administrasi berkas. Kalau misalkan kita lolos tahap administrasi berkas atau lolos seleksi administrasi P3K Guru 2023, maka di sini nanti kita akan bisa maju ke langkah berikutnya. Kemudian nanti setelah kita lulus seleksi administrasi, kita akan bisa mencetak kartu peserta ujian P3K Guru 2023. Nah, tombol kartu cetak peserta ujian akan muncul pada bagian ini ya, yaitu silahkan klik tombol di bawah ini untuk melakukan pencetakan kartu peserta ujian CASN tahun 2023. Nah, kira-kira nanti untuk seleksi administrasi ini kapan? Nah, seleksi administrasi P3K Guru ini merupakan tahapan yang paling dekat setelah kita nanti melakukan resume mengakhiri pendaftaran. Dan di sini nanti kita bisa melihat untuk pengumuman hasil seleksi administrasi dan juga mencetak kartu peserta ujian. Tentunya di sini kita mengacu pada jadwal yang sudah dibagikan sebelumnya. Nah, untuk jadwal di sini nanti ini ada perubahan ya. Inilah untuk kemarin itu untuk yang pendaftaran yang pelamar khusus dan juga kebutuhan umum. Maka di sini mengacu pada jadwal terbaru melalui surat terbaru dari BKN. Untuk yang pelamar kebutuhan khusus sampai dengan tanggal 29 September, untuk yang kebutuhan umum sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023. Nah, di sini nanti setelah kita mengakhiri proses pendaftaran, yaitu di sini tanggal 9 Oktober 2023, maka di sini nanti langsung akan dilakukan seleksi administrasi ya bagi teman-teman yang sudah mengakhiri pendaftaran. Langsung yaitu dari verifikator instansi tanggal 20 September sampai dengan 12 Oktober. Nah, kemudian untuk pengumuman hasil seleksi administrasi, di mana nanti kita akan bisa melihat untuk kita itu lulus seleksi administrasi ataukah tidak. Ini adalah contoh untuk lulus seleksi administrasi ya. Contohnya seperti ini. Selamat, Anda lolos administrasi berkas. Nah, kita bisa melihat pengumuman hasil seleksi administrasi nanti tanggal 13 sampai dengan 16 Oktober 2023. Kemudian nanti masih ada masa sanggah yang teman-teman nanti bisa manfaatkan untuk nanti menyanggah ya, manakala teman-teman itu tidak lulus seleksi administrasi. Tentunya di sini kita harus mengetahui bahwa untuk masa sanggah itu nanti kita bisa menyanggah asalkan kesalahan kita itu bukan murni dari kesalahan kita. Mungkin saja kesalahan sistem itu nanti bisa sanggah. Kalau misalkan kesalahan kita ini nanti nggak bisa ya teman-teman untuk disanggah. Nah, kemudian nanti jawab sanggah, kemudian pengumuman pasca sanggah seleksi administrasi tanggal 20 sampai dengan 26 Oktober 2023. Kemudian nanti akan dilakukan penarikan data final dan selanjutnya nanti penjadwalan seleksi administrasi. Nah, pada tahap yang ke-10 yaitu pengumuman daftar peserta, waktu dan juga tempat seleksi kompetensi tanggal 3 sampai dengan 6 November 2023. Ini nanti teman-teman akan muncul yaitu tombol untuk mencetak kartu peserta ujian P3K Guru 2023. Kita nanti akan bisa yaitu mencetak kartu peserta ujian itu adalah pada tanggal 3 sampai dengan 6 November 2023 ya. Kemudian nanti selanjutnya kita akan mengikuti seleksi kompetensi ini sesuai dengan jadwalnya, dan selanjutnya di sini nanti untuk alur lanjutannya itu adalah yang seperti ini. Tentunya untuk masing-masing dari kategori pelamar akan berbeda untuk langkah berikutnya setelah kita ini lulus seleksi administrasi. Ya, di sini setelah kita melakukan mengakhiri proses pendaftaran inilah tanggal 29 ya. Ini sampai dengan tanggal 29. Kemudian di sini dari tanggal 30 September. Maka di sini nanti menurut alurnya untuk teman-teman pelamar prioritas atau guru yang lulus passing grade, setelah nanti teman-teman di sini mengakhiri proses pendaftaran pada tanggal ini tanggal 29, maka teman-teman nanti langsung saja di sini menunggu pengumuman hasil seleksi. Nah, teman-teman yang P1 atau guru yang lulus passing grade, setelah kita melakukan resume ini nanti seleksi administrasi kita nggak ikut ya, namun langsung lulus karena menggunakan seleksi tahun 2021. Untuk pelamar prioritas ini nanti tinggal menunggu saja yaitu pengumuman kelulusan yaitu tanggal 4 sampai dengan 13 Desember 2023 ini teman-teman. Kemudian untuk yang PHK 2 dan juga guru honorer sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun setelah kita melakukan pendaftaran dengan cara login di SSC ASN, kemudian kita mengakhiri proses pendaftaran, maka tentu nanti akan ikut seleksi administrasi. Kalau misalkan kita lulus seleksi administrasi, maka di sini nanti kita ikut garis yang berwarna biru ya, yaitu kita akan ikut seleksi kompetensi dengan cat observasi. Ini materi tesnya adalah SJT ya, yaitu situational judgment test. Setelah itu teman-teman nanti ikut seleksi kompetensi tambahan. Nah, ini nanti akan digabungkan dengan CAT kita. Setelah itu kita menunggu pengumuman hasil seleksi administrasi seleksi kompetensi yaitu tanggal 4 sampai dengan tanggal 13 Desember.
Nah, kemudian untuk yang pelamar umum yaitu lulusan PPG dan juga guru non ASN, kita lulus seleksi administrasi, kita ikut seleksi dengan CAT, kemudian kita ikut seleksi kompetensi tambahan. Setelah itu kita menunggu pengumuman hasil seleksi. Untuk urutan pemenangnya ini sesuai dengan urutan yang ini, teman-teman.